Sebelumnya mungkin Ibu mau perkenalan, sudah kenal sama Ibu? Ada yang tahu nama Ibu? Ibu siapa? Baik, di sini Ibu Tria akan memandu acara kita hari ini yang mana festival bercerita memperingati Hari Sumpah Pemuda di tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta teman-temanku semua. Nama saya Rina dari kelas 1 Almari. Pada kesempatan kali ini Rina akan mencerita tentang pahlawan daerah yang berasal dari Kalimantan Timur, yaitu Sultan Haji Muhammad Idris. Tolong dengarkan ya. Sultan Haji Muhammad Idris lahir pada tahun 1667 di Cemayan, Lakul, Kutai Kartanegara. Beliau merupakan Sultan ke-14 Kesultanan Kutai Kartanegara di Martapura. Selama memimpin Kutai Kartanegara, Sultan Haji Muhammad Idris selalu bersemangat melawan VOC atau Belanda. Dalam setiap perang VOC, Sultan sangat gigih dan semangat dan sangat sulit dikalahkan. Padahal hanya memiliki senjata keris yang konon bernama Brikan. Tapi VOC memakai cara licik untuk mengalahkan Sultan. Itu membuat lubang yang di dalamnya berisi meruncing. Sultan sangat gigih melawan penjajah VOC. Sampai titik darah penghabisan, Sultan berhasil digiring ke lubang tersebut. Karena jasa dan semangat beliau yang begitu bertengkar, pada 10 November 2021, Sultan Haji Muhammad Idris menerima gelar pahlawan nasional dari Bapak Presiden Jokowi. Nah teman-teman, kita harus selalu menjaga dan menjaga semangat juang dari para pahlawan kita. Kita harus terus semangat belajar, berkarya, dan berguna bagi sesama dan lingkungan sekitar kita. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai nama panjang yaitu Raden Ajeng Kartini. Ibu Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Ibu Kartini memperjuangkan hak-hak wanita karena pada masa Ibu Kartini yang hanya boleh bersekolah hanyalah laki-laki dan perempuan bangsawan saja yang boleh sekolah. Tentu tidak adil, bukan? Makanya Ibu Kartini berjuang
Izinkan saya untuk bercerita tentang perjalanan merintis pendidikan perguruan Jawa Barat Raden Dewi. Raden Dewi Sartika dilahirkan tanggal 4 September 1884 di Celengka, Jawa Barat, putri Raden Somanagara dari Ibu Raden Ayu Raja Permas. Dewi Sartika menempuh pendidikan di sekolah. Ia termasuk murid yang cerdas. Pulang sekolah, ia mengajak beberapa teman orang gadis, anak pelayan dan pegawai pamannya untuk bermain. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya kembali ke Bandung. Waktu itu Dewi sudah berusia belasan tahun. Ia pun tinggal bersama ibunya di Bandung. Kegemarannya waktu kecil di Celengka tetap melekat dan dalam jiwanya. Bahkan ia bercita-cita untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak gadis. Niat itu dibicarakan dengan ibunya dan dengan beberapa orang lainnya. Tetapi mereka tidak memberikan sambutan yang positif. Mereka tidak menghalangi niat Dewi tetapi juga tidak mendorong. Untunglah Dewi mendapatkan dorongan dari kakeknya, R.A. Martanegara, yang ketika itu menjadi Bupati Bandung. Dorongan yang sama diberikan juga oleh Den Hamer, Inspektur Kantor Pengajaran. Dengan bantuan kedua orang itu, pada tanggal 16 Januari 1904 dibukalah sebuah sekolah seperti yang dicita-citakan oleh Dewi Sartika. Sekolah itu diberi nama Sekolah Istri. Keadaannya masih jauh dari sempurna. Yang menjadikan ruang belajar ialah salah satu pegawai kantor kabupaten. Dalam menyelenggarakan sekolahnya, Dewi dibantu oleh guru dan murid. Mata pelajaran yang diberi ialah dasar-dasar berhitung, menulis dan membaca serta pelajaran agama. Lama-kelamaan sekolah itu mendapatkan perhatian masyarakat. Bahkan pembesar-besar perintah mulai menaruh perhatian dalam jumlah murid semakin banyak. Cita-cita Dewi Sartika dapat diketahui dari karangannya yang berjudul The Irlanders Crow, Wanita Bumi Putra, yang menemukan bahwa pendidikan penting untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan anak-anak, baik secara jasmani maupun rohani, yang dalam bahasa Sunda disebut cager boga. Sehat rohani, jasmani, dan berkelakuan baik. Dalam tahun 1908, waktu Dewi Sartika mencapai usia 22 tahun, ia menikah dengan Raden Kandungan Agah Suryawinata, seorang guru sekolah Karang Pumalengan. Dengan bersuami laki-laki guru, maka dapatlah Dewi Sartika mengembangkan sekolahnya. Suami istri itu berjuang bersama-sama untuk mengembangkan pendidikan bagi cita-cita Dewi Sartika sudah terkabul. Permainan sekolah-sekolahan di Cicalengka pada masa kecilnya kini benar-benar sudah menjadi kenyataan. Sekolah Raden Dewi sudah betul-betul merupakan sekolah yang diakui pemerintah dan dihargai oleh masyarakat. Dengan adanya gedung baru, berarti tantangan semakin besar. Mata pelajaran perawatan orang sakit dimasukkan ke dalam kurikulum. Zuster Van Arkel diserahi tugas untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut. Setiap tahun pelajaran baru dimulai diadakan perpisahan dengan murid-murid yang tamat. Pada tanggal 11 Juli 1939 diadakan perayaan tahun ke-35 secara besar-besaran. Pejabat-pejabat pemerintah banyak yang hadir, antara lain Bupati Bandung, Nyinya Residen, Proklamasi, Bustra, pejabat wali kota, dan lain-lainnya. Jerih payah Raden Dewi Sartika bersama suaminya tidak sia-sia. Mereka melihat dengan rasa syukur hasil jerih payah mereka yang memperoleh sukses. Namun setelah sekolah Raden Dewi mencapai usia 35 tahun, pada tanggal 14 Juli 1039 terjadilah peristiwa pada tanggal 25 Juli 1939. Raden Agah, suami Raden Dewi Sartika, meninggal dunia. Ini Dewi seorang ibu, namun ia tidak putus asa. Hatinya sedikit terhibur ketika dalam tahun 1940 pemerintah sekali lagi memberikan penghargaan kepadanya karena jasa-jasanya di bidang pendidikan. Tapi dalam tahun itu mulai sekolahnya mendapatkan pukulan hebat. Perang Dunia II meletus dan sekolah berlanda Dewi.
Pemerintah Belanda berakhir dan digantikan oleh pemerintah Jepang. Setelah pemerintah Jepang berakhir dan kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tahun 17 Agustus 1945, keadaan sekolah Raden Dewi menghadapi kesulitan yang besar, terutama karena kota Bandung dilanda kekacauan dengan hadirnya pasukan Inggris dan Belanda. Dewi Sartika terpaksa mengungsi ke Ciparai, kemudian ke Garut. Sekolah yang dibangun terpaksa harus ditinggalkan. Dari Garut kemudian ke Ciamis. Dalam tahun 1947 situasi bertambah genting. Belanda melancarkan agresi militer. Dewi Sartika terpaksa mengungsi lebih jauh ke pedalaman, yakni ke Cinean. Bagi wanita yang sudah berusia 63 tahun dan sebagiannya usia digunakan untuk yakni ke Cinean. Bagi wanita yang sudah berusia 63 tahun dan sebagian usianya digunakan untuk bekerja keras, maka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain terasa besar. Dewi Sartika tampak letih, kesehatannya menurun dan makanan serba kurang. Obat-obatan sudah didapatkan di tempat pengungsian. Di Cinean ia jatuh sakit, ia diangkut ke rumah sakit oleh Dr. Sanitioso. Segala pertolongan diberikan untuk menyelamatkan jiwanya, namun semuanya sia-sia. Tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan di Cinean. Setelah kota Bandung aman kembali, gedung sekolah Raden Dewi dipinjam oleh pemerintah dan digunakan sebagai sekolah putri. Kemudian sekolah itu diserahkan kepada Yayasan Dewi Sartika dan dijadikan sebuah sekolah kepandaian putri. Maka Dewi Sartika pun dari Cinean kemakan keluarganya di Bandung. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa Raden Dewi Sartika. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 252 tahun 1966, tanggal 1 Desember 1966, Dewi Sartika dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Demikianlah cerita sejarah tentang pahlawan perintis kemerdekaan perempuan Jawa Barat Raden Dewi Sartika. Saya Andi Askia Evelyn. Terima kasih. Wassalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Mantap. Wih, ceria semua. Hari ini hari apa ya? Sumpah Pemuda. Oh iya. Ada udah tahu yang di depan belum? Hah? Belum tahu? Kita kenalan ya? Boleh? Boleh. Namanya Kak Heri. Siapa? Kak Heri. Kak Heri pengen bercerita boleh? Boleh. Tadi teman-temannya udah bercerita semua ya? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Pahlawan. Oh iya. Sebelumnya atas nama Diapus, Kak Heri ucapkan terima kasih dulu atas undangannya ya. Untuk datang ke SD Muhammadiyah Tenggarong. Oke, kita lanjut langsung cerita ya, boleh? Judulnya Kerbau dan Burung Jalak. Apa? Mana suaranya? Sebelum Kak Heri cerita, ada kata kuncinya. Kalau Kak Heri bilang, masih bersama Kak Heri di Dongeng Ceria, adik-adik jawab Nusantara. Boleh? Kita coba. Masih bersama Kak Heri di Dongeng Ceria. Cakep. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Apa judulnya tadi? Kerbau badannya bu, makanya bang, mandinya di mana? Di lumpur. Suka mandi lumpur? Suka mandi lumpur? Wah, teman kita ada mandi lumpur. Wah, nanti badannya ada apa?
kuman, ada kuman dan kutunya. Ih, badannya besar, mandinya di kubangan. Suara apa? Suara? Hah? Sapi? Tidak lama, asik mandi, burung jalan datang. Mampir di punggung kerbau. Mau ngapain? Cari makan. Apa makanan? Kutu. Wah. Kutunya gede-gede, iya kan? Wah, kerbaunya merasa enak karena kutunya diam. Siapa yang ngambil? Burung jalak. Burung jalak suka kutu. Wah, burung jalak suka kutu, ya kan? Nah, kerbau kutuan. Oh enggak. Setelah makan, burung jalak terbang. Terima kasih ya. Aku sudah kenyang. Aku jalan dulu ya. Dadah. Dadah kerbau. Dadah. Oh, dadah dia, ya kan? Wah. Setelah lama berlangsung, akhirnya kerbau dibawa petani pindah ke desa sebelah. Ditarik kerbaunya. Wah, di sana kerbau dirawat, dimandikan, biar nggak ada kutu. Wah, setiap hari kerbau dikasih makan apa? Makannya? Makan rumput. Masa kerbau makan kutu? Ya kan? Kerbau makan rumput. Wah, burung jalak mencari kerbau. Mana ya? Si kerbau? Ada yang lihat nggak? Halo? Mana kerbaunya? Mana kerbaunya? Wow, ternyata dari jauh dia lihat kerbau. Di sini kerbaunya. Halo kerbau. Kerbaunya marah. Seperti biasa, burung jalaknya mampir ke punggung cari apa? Cari kutu. Dia mampir di punggung kerbau. Halo kerbau. Halo. Wah, kerbaunya sombong, nggak mau jawab. Kerbau. Halo. Kerbau marah. Jangan ke punggungku. Loh, kenapa dia marah? Wah, ternyata si kerbau sudah bersih, tidak ada kutunya karena dimandikan sama siapa? Petani ya. Wah, akhirnya burung jalak sedih. Temanku sudah tidak sayang aku. Wah, burung jalak terbang dengan hati yang sedih. Wah, setelah lama berlalu, tiba-tiba dia heran. Ada kabar bahwa si kerbau nggak diurus. Kenapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Wah, karena petani yang mengurusnya sudah meninggal karena terserang wabah penyakit di desa itu. Akhirnya kerbaunya gak ada yang ngurus, banyak kutu. Kerbau sedih, badannya gatal. Nggak ada yang cabutin kutunya. Mau cabutin kutu? Ada kutuan? Nah, itu doang. Ada kutunya? Waduh, nanti burung jalak ambil kutunya. Kenapa? Nggak ada kutu? Iya. Setelah lama berlalu, burung jalak ketemu sama kerbau. Mana kerbau? Kamu sedih kenapa? Halo?
Kerbau, halo. Wah, kerbaunya mau jawab. Kerbaunya sedih teman-teman. Kerbau, kamu butuhannya. Waduh, badan kerbau yang besar jadi kurus karena kurang makan. Akhirnya burung jalak membawa kerbau ke tempat semula. Di sana kubangannya banyak air, rumputnya hijau-hijau, tidak seperti sekarang rumputnya kering. Akhirnya kerbau minta maaf sama burung jalak. Burung jalak, aku minta maaf karena kemarin aku sudah marah sama kamu. Hai kerbau, tidak apa-apa, kita kan berteman. Tes dulu dong. Wah, akhirnya kerbau dan burung jalak berteman kembali. Iya, jadi pesan cerita Heri ada apa? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu nggak pesan moralnya? Apa pesan moralnya? Ayo. Oh, artinya berteman dengan baik, walaupun kita diejek tetap baik. Sekian cerita Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Heri di Dongeng Ceria Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Fiorenza Sintiaristi, saya dari kelas 5 Al-Khobir. Di sini saya akan menceritakan kisah Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau Thomas Matulesia dikenal sebagai Kapitan Patimura. Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Haria, Saparua, Maluku. Ia adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Kawasan Maluku pada abad pertengahan merupakan surga bagi para pencari rempah-rempah dengan kualitas terbaik. Banyak pedagang internasional seperti Cina, India, bahkan Arab datang di kawasan ini untuk berdagang rempah-rempah. Pada sekitar abad 16 atau 17 Masehi, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis mencoba memperebutkan kekuasaan dagang atas Maluku. Pada awal abad 19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Pendudukan kembali Belanda di Maluku membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku tidak mau terus menderita, oleh karena itu perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan komando Thomas Matulesi atau biasa kita sebut Kapitan Patimura. Rakyat Maluku pada Mei 1817 membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamainya sebagai Kapitan Patimura. Pada 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Sapurua dimulai oleh Kapitan Patimura dan pasukannya. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat dipimpin Overstest de Groot menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Seluruh negeri di Jazirah Hatawano di bumi dihanguskan. Siasat berunding, serang mendadak, aksi vandalisme dan adu domba dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Patimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Pietersen berhasil menyergap Patimura dan Philips Latumahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Kapitan Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Itulah sosok Patimura dan perjuangannya yang dilakukannya dalam menghadapi penjajahan oleh bangsa Belanda. Keberaniannya dan semangat berjuang Patimura patut dicontoh oleh kita semua. Saya tutup cerita ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sogondo Joyo Puspito lahir pada 22 Februari tahun 1904 di Tuban, Jawa Timur. Pendidikannya bermula di HIS Holland English School pada 1911 hingga 1918. Setelah itu ia melanjutkan ke Molo dan Universitas yang lebih besar hingga 1921 kemudian pindah ke AMS Middle Bound School, dan mulai tahun 1924 setelah tamat AMS Sogondo naik ke RHS Rex High School yang merupakan sekolah hukum. Selama berada di Jakarta, Sogondo sering dikunjungi dan ikut berdiskusi di Indonesia Sistem Buku Jalan Kramat Raya 106, di mana para aktivis pemuda sering mengadakan rapat dan juga mewakili salah satu tempat dilangsungkannya Kongres Pemuda II. Pada September 1926 bersama-sama RT Jogsudipuro, Golerafo, Soe Wirjo, Darwis, dan Sigit, ia ikut membentuk PPPI, Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia, dan menjadi ketua pada 1927. Saat ini muncul untuk keperluan peleburan kerja-kerja dan ganti baju akan diadakan Kongres Pemuda kedua, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sogondo sendiri. Setelah Kongres Pemuda II tahun 1929, Sogondo pindah ke Yogyakarta dan bekerja sebagai guru perguruan taman siswa Yogyakarta. Pada 1930, ia kembali ke Jakarta dan membentuk kepala sekolah perguruan rakyat di Kenari, Batavia yang didirikan bersama Mr. Sonario selama pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Sogondo bekerja di kantor Singapura kepenjaraan. Pada saat proklamasi, Sogondo hadir menyaksikan proklamasi. Setelah proklamasi, membentuk KNIP, Komisi Nasional Indonesia Pusat, Pemuda dan Pembangunan Masyarakat pada Kabinet Dr. Halim pada 21 Januari hingga 6 September 1950. Sogondo diangkat pada 24 April 1978 dan dimakamkan di makam keluarga besar Taman Siswa Taman Wijabrata Semati, Yogyakarta. Sumpah Pemuda diperingati setiap tahunnya pada 28 Oktober. Sumpah Pemuda pada 2023 ini akan menjadi peringatan yang ke-9 5 tahun. Terdapat 13 tokoh hebat di balik lahirnya Sumpah Pemuda, salah satunya yang dikenal dengan sebutan Bapak Sumpah Pemuda, yaitu Bapak Sogondo Joyo Puspito. Pada saat itu ia menjabat sebagai Ketua Kongres Pemuda dan menjabat naskah Sumpah Pemuda yang disusun untuk meminta persetujuan dari para peserta. Ketika dibacakan, keputusan Kongres itu disebut sebagai Ikrar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Baik. Hari ini saya mau bercerita tentang salah satu tokoh Sumpah Pemuda. Tokoh kita kali ini merupakan salah satu mastermind penting yang kemudian menjadi cetak biru atas apa yang kita kenal dengan nasionalisme. Jika nasionalisme Indonesia itu adalah kesatuan yang sudah terbentuk ratusan tahun yang lalu sebelumnya, maka penggali utamanya adalah tokoh kita satu ini. Kita memiliki konsep tanah air, dan itu merupakan konsep yang cukup unik. Gabungan dari tanah
daratan dan lautan, negeri kepulauan. Mestilah berterima kasih dengan tokoh kita ini. Jika kita punya bahasa nasional yang menjadi jembatan komunikasi yang berbeda-beda di Nusantara, kita juga mestilah berterima kasih kepada tokoh ini. Perkenalkan, saya Akhil Kalamata dari Islam Asyafur. Akan bercerita Muhammad Emir. Beliau lahir pada tanggal 24 Agustus 1903, Sawah Lunto. Ia menempuh pendidikan utamanya di HIS. Pada saat usia 17 tahun, Yamin menulis satu esai penting di majalah Jom Sumatera nomor 4 di tahun 1920 yang berisi mengenai bahasa kesatuan. Tiada bahasa, hilanglah bangsa. Itu kata-kata yang sangat penting dan menjadi fondasi dasar dari remaja yang menjadi secara sadar belajar sastra. Setelah kesana kemari menuntut ilmu, Yamin merasa bahwa sastra adalah dunianya. Dengan puisi, ia memerdekakan bangsanya. Masya Allah, saya pikir Indonesia sangat berhutang pada Yamin ini. Coba salah satunya ya, kata tanah air, kata tumpah darah, atau semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita lumpuh. Itu semua kepunyaan Yamin. Di puisi Tanah Air yang kemudian terbit menjadi buku di tahun 1922 dengan judul Tanah Air juga, yang sangat meyakinkan Yamin ini bisa menggabungkan rasa tanah, bangsa, dan bahasa sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan ini nantinya inilah yang kita kenal dengan konsep kebudayaan nasional. Karena itu, Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober itu sesungguhnya versi terbaru dari Muhammad Yamin, lanjutan dari puisi Tanah Air sebelumnya. Maka saat Mr. Soekarno berpidato tentang kepanduan dalam pergerakan pada hari ketiga Kongres Pemuda, Yamin mulai merilis ikrar perbuatannya yang berisi rangkum pikirannya sendiri yang sudah ia lakukan sejak usia 17 tahun tentang tanah, bangsa, dan profesi. Pada saat Soekarno berpidato sekali lagi, Yamin itu mengasuh kertas ikrar pada Sugondo Dwi Puspito. Kira-kira beliau bilang begini, "Bosku, nih, Anda punya resolusi yang asik nih, yang sangat bagus." Sugondo bilang, "Apaan sih lo? Coba lihat." "Wah, kalau ini sih saya setuju aja." Lalu Sugondo melirik pemuda Batak di samping kanannya. Dia adalah perwakilan dari Batak, namanya Amin Syarifuddin. Sambil berbisik, Soekarno sedang berpidato secari kertas. Lalu Amin bilang, "Ini siapa yang punya?" Sugondo sambil melirik ke Yamin. Sugondo bilang, "Gimana? Setuju nggak?" Amin bilang, "Oke, saya setuju." Habis itu seterusnya kertas Yamin digilir dan terakhir dibacakan oleh Sugondo Yoyokito yang kemudian kita kenal dengan teks. Kalau Sugondo membacakan teksnya, sedangkan isinya panjang kali lebar, siapa lagi yang bisa menjelaskan dan menguraikannya selain Yamin? Jika teks proklamasi adalah esai, maka teks Sumpah Pemuda sesungguhnya puisi. Jika teks proklamasi adalah akta bagi lahirnya negara, teks Sumpah Pemuda itu akta bagi kebudayaan kita. Dan teks kebangsaan Sumpah Pemuda itu sepenuhnya saya adalah milik Yamin. Kalian tahu, di tanggal 28 Oktober ini lahir sebuah lagu persembahan dari Wage Rudolf Supratman yang di kemudian hari Soekarno mengangkatnya tinggi-tinggi menjadi lagu kebangsaan. Namanya Indonesia Raya. Coba dengarkan awal liriknya. Indonesia airku, satu tanah. Indonesia tanah airku. Kata tanah air berasal dari pikiran Yamin. Tumpah darahku juga berasal dari Bapak Yamin. Saya tidak mengatakan bahwa lirik lagu Indonesia Raya milik Yamin, tetapi ada unsur campur tangan Yamin yang luas di dalamnya. Saya mengatakan ya, dan saya sangat yakin dengan itu. Saya mengatakan Yamin adalah manusia muda yang dimabuk oleh puisi, oleh bahasa,
hingga ideal, telah menjadi sesuatu yang besar. Konsensi kebudayaan yang bersandar kepada 3 hal: tanah air, bangsa, dan bahasa. Tabrani dari Madura, dari Yogyakarta menolak penamaan bahasa Melayu itu bahasa persatuan. Kata Tabrani, kalau negerinya Indonesia, bahasanya Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia itu diciptakan lewat sebuah politik pergerakan, perdebatan yang berkesinambungan, dan yang tepat ada di dalamnya. Dan kita semua tahu, bahasa Indonesia dasarnya adalah budaya. Dari situlah, impian manusia-manusia seperti yang beliau yang mampu merekatkan perbedaan dalam satu bahasa nasional, kita hargai sebagai usaha penting dan monumental. Saya rasa cukup secara garis besar cerita tentang Yamin ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam hitungan 5 detik, ada nggak nih yang tahu siapakah pencipta dari lagu Indonesia Raya? Pencipta dari lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari masa kegelapan hingga masa terang benderang seperti sekarang ini. Nama saya Humaira Tika Kalila dari kelas 6 Al-Alif. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah dari sebuah pahlawan yang menciptakan lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. W.R. Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Jawa Tengah. Nama panjang W.R. Supratman adalah Wage Rudolf Supratman. Beliau merupakan seorang guru, wartawan, dan violinis. Ibunya meninggal dunia pada saat dia sedang bersekolah di Budi Utomo. Pada tahun 1932, Supratman mendapatkan penyakit sakit urat saraf karena lelah bekerja keras. Dalam sakit dan keletihan batin, beliau masih menciptakan lagu Surya Wirawan dan Mars Parindra. Kembali lagi pada tahun 1928, sewaktu tinggal di Jakarta, beliau membaca sebuah karangan dalam majalah Timbul. Penulis karangan itu menantang para ahli musik Indonesia untuk menciptakan sebuah lagu kebangsaan, dan Supratman merasa tertarik. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada saat Kongres Pemuda kedua, lahirlah Sumpah Pemuda. Pada penutupan Kongres, lagu Indonesia Raya diperdengarkan kepada para peserta umum secara instrumental dengan menggunakan biola. Dengan cepat, lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Apabila diadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya akan diputar. Namun, sayangnya Wage Rudolf Supratman tidak dapat menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan. Akibat beliau menciptakan lagu Indonesia Raya, beliau diburu oleh polisi Hindia Belanda hingga terjatuh sakit. Setelah beristirahat selama 2 bulan di Cimahi, beliau kembali ke Jakarta untuk mengikuti aliran Ahmadiyah. Tetapi karena lagu ciptaannya Matahari Terbit pada awal Agustus 1938, beliau ditangkap dan ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Beliau wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 dan dimakamkan secara Islam di kuburan umum Kapas. Ada kata-kata yang Supratman katakan menjelang akhir hayatnya. Saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. Jasanya sangat besar bagi Indonesia. Kita menyanyikan lagunya setiap hari Senin dengan semangat yang besar.
Sungguh sayang sekali Supratman tidak bisa menikmati kehidupan setelah kemerdekaan. Lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita harus dikenal. Dan bahkan saking pentingnya lagu ini, Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 Yogyakarta mewajibkan, sangat mewajibkan untuk memutar lagu Indonesia Raya setiap hari. Bukan hanya setiap hari Senin, tapi setiap 10 pagi, setiap hari yang dimulai dari tanggal 20 Mei 2021. Dulunya Supratman adalah seorang musisi kafe. Nama bandnya adalah White Jazz Band. Jadi lagu Pusaka Kebangsaan Kita ini lahir dari seorang anak band kafe yang beraliran jazz. Ya, dan sudah jelas arti, seorang musisi kafe ini naik drastis posisinya menjadi musisi nasional yang berjasa untuk seluruh Indonesia. Patut dikenang. Dari cerita Supratman, kita dapat belajar bahwa berkarya itu tidak perlu banyak-banyak. Menciptakan lagu itu tidak perlu sampai bercabang-cabang. Cukup satu saja yang terkenal sepanjang masa, maka nama kita bisa menjadi begitu indah. Sikapnya yang berani dan tertantang sehingga beliau mampu menciptakan lagu yang menjadi lagu kebangsaan, patut kita contohi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan serta kata-kata yang menyinggung. Semua kesalahan berasal dari saya dan semua kelebihan berasal dari Allah. Ayo berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bersama-sama, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Dan itulah akhir dari kisah Wage Rudolf Supratman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Humaira Zahra dari kelas 6 Al-Kabir akan menceritakan cerita tentang salah satu tokoh yang menyusun teks Sumpah Pemuda. Sebelumnya, teman-teman apakah ada yang tahu siapa salah satu tokoh yang menyusun teks Sumpah Pemuda? Ya, benar sekali. Ada banyak tokoh yang menyusun teks Sumpah Pemuda. Namun, salah satu tokoh yang terkenal adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal sebagai seorang pujangga, sastrawan, dan sejarawan yang juga dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir pada 23 Agustus 1903 di Taulawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan meninggal pada 17 Oktober 1992 di Jakarta. M. Yamin merupakan putra dari pasangan Usman Bagindo Khotib dan Siti Sadariah. Ayah M. Yamin merupakan seorang menteri kopi sekaligus kepala adat di Minangkabau. Istri M. Yamin adalah R.A. Siti Sundari yang merupakan putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Jawa Tengah. M. Yamin dan R.A. Siti Sundari memiliki satu orang putra bernama Dang Rahadian Sinayangish Yamin. M. Yamin memulai pendidikannya di sekolah Melayu, kemudian dilanjutkan ke Hollands Inland School atau HIS yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Lalu beliau melanjutkan ke sekolah guru di Sumatera Barat. Pada tahun 1920-an, Muhammad Yamin memulai karirnya sebagai seorang penulis. Ciri khas karyanya ialah menggunakan bentuk soneta dan bahasa Melayu klasik, seperti puisi berjudul Tanah Air yang ditulisnya saat masih berusia 17 tahun. Puisi itu pun dimuat dalam jurnal Jong Sumatera. Selain itu, dia juga menerbitkan puisi berjudul Tumpah Darahku yang ditulis pada 26 Oktober 1928. Karya itu menjadi bersejarah karena dibuat menjelang Kongres Pemuda yang kemudian mencetuskan Sumpah Pemuda. Pada sejarah pembentukan bangsa, Muhammad Yamin merupakan penggagas bahasa persatuan. Pemikirannya itu disampaikan saat Kongres Pemuda 1 dan 2 yang berlangsung di Batavia. Saat itu, M. Yamin mengusulkan agar bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam kesusastraan Indonesia. Tak hanya itu, beliau juga pernah menjadi sekretaris Kongres Pemuda II yang berperan dalam merumuskan putusan Kongres yang disebut dengan Ikrar Pemuda atau yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda.
M. Yamin juga memiliki banyak penghargaan dari Indonesia loh. Apa saja yang penghargaannya? Ternyata beberapa penghargaan yang beliau dapatkan ialah 1. Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden RI atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa. 2. Tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta Lambang Gajah Mada dan Panca Dharma Korps. 3. Tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Wah, ternyata banyak sekali penghargaan yang diterima oleh M. Yamin. Oleh karena itu, teman-teman yang lain juga jangan pernah menyerah ya untuk meraih cita-citanya, karena setiap impian itu pasti akan ada suatu proses yang akan dilalui. Jadi jangan pernah menyerah sampai nanti kau akan mendapatkan hasilnya. Baiklah, sepertinya kita sudah berada di akhir cerita. Dari cerita yang dapat saya ceritakan, semoga dapat diambil pelajaran bagi teman-teman semua ya. Sebelum saya pamit undur diri, saya memiliki pantun untuk teman-teman. Hari panas sawah membelah, pegang rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri hari ini. Sebelum Ibu akhiri, mungkin kita sama-sama boleh nyanyi lagu. Ada yang tahu lagu Halo Halo Bandung? Tahu? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali.